Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah kabar yang sangat mengejutkan serta mengagetkan. Datang dari orang yang selama ini mengaku ahli, mengaku pakar, yang selama ini mengulik-ulik ijazah Pak Jokowi, yang selama ini menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, skripsi Pak Jokowi palsu, sekarang malah mengakui ijazah Pak Jokowi loh. Loh, ada apa ini? Ada apa gerangan nih? Dan tidak hanya itu. Nah, si Rismon juga ngemis-ngemis minta tolong ke Pak Prabowo. Untuk apa coba? Apakah dia ingin lepas dari jeratan hukum? Apakah dia ingin lepas dari tuntutan laporan Pak Jokowi? Loh, kok tiba-tiba satu persatu cuci tangan nih? Setelah Kurnia ngamuk-ngamuk lihat borgol, Tifa nangis-nangis di iNews ngaku ibu rumah tangga, sekarang Rismon ngemis-ngemis ke Prabowo. Loh. Ini aneh banget nih orang-orang ini, teman-teman. Apakah kondisi kejiwaan mereka harus diperiksa? Atau seperti apa? Aduh. Dan tidak hanya itu, teman-teman. Saya juga punya video di mana Pak Jokowi itu menanggapi terkait dengan isu ataupun surat dari para purnawirawan jenderal yang ingin memakzulkan Gibran sebagai wakil presiden. Dan juga ada Amin Rais yang lagi-lagi merendahkan dan juga memframing jahat Pak Jokowi. Dan yang paling mengejutkan lagi yang tidak kalah dengan Rismon, Buniani. Nah, siapa yang masih ingat Buniani, teman-teman? Orang ini muncul lagi loh. Muncul lagi di podcast dan lagi-lagi membuat framing jahat terhadap Pak Jokowi. Nanti akan kita lihat videonya ya. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi seluruh masyarakat Indonesia yang merayakannya. Dan semoga sifat-sifat kebinatangan kita itu terlepas dan ya kita terbebas dari sifat-sifat buruk yang mungkin selama ini merenggut kita, teman-teman ya. Sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih positif lagi. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Gara-gara penyakit kulit Jokowi, mungkin ratusan orang yang biasanya mengunjungi di Solo, di rumahnya itu, sudah tidak akan datang lagi. Karena tidak mungkin berselfie sambil ketawa ke TV karena takut ketularan penyakit Jokowi. Dan tanpa selfie, alangkah sunyi dan sepinya hati Jokowi. Aduh, amin. Idul Adha loh ini, amin. Masih sempat-sempatnya Anda menebarkan framing jahat, fitnah terhadap Pak Jokowi. Aduh, udahlah, Pak Jokowi ini dicintai rakyat. Apakah Anda nggak ikhlas rumah Pak Jokowi terus ramai didatangi oleh orang yang cinta dengan Pak Jokowi? Sedangkan Anda, hidup Anda, sepi banget, amin. Sepi banget. Dan Anda masih tetap menjadi sengkuni dan gelandangan politik. Aduh, kasihan banget Amin Rais ya. Urus aja tuh partai Anda, urus partai Anda tuh. Di Jogja, Amin, tempat Anda tinggal, kandang Anda sendiri. Kader-kader partai umat, pengurus partai umat membuang KTA-nya ke tong sampah. Itu sama aja menginjak-injak muka Anda, amin. Aduh, sedih kali Pak Prabowo Subianto. Kalau kami apa lah Pak? Cuma 12 tahun masih ada angka. Loh. Masih ada peluang untuk bebas. Prabowo Subianto. Nangis. Harapan saya semakin tipis Pak. Kok udah 9 tahun, 9 bulan begini Pak. Seolah-olah Bapak menjadi gesek kakinya Joko Widodo. Pak Prabowo. Bagaimanakah? Rismon sedih, guys. Sedih Rismon. Ini dia mohon biar bebas dari penjara apa gimana nih? Biar dia bebas dari tuntutan apa gimana nih? Dan tadi ngomong Pak Prabowo jadi kesetnya Pak Jokowi. Wah, ini merendahkan Pak Prabowo orang ini. Mulut orang ini sepertinya nggak ada saringan juga nih mulut dia nih, si Rismon nih. Aduh, nggak pantas Anda ngomong gitu, Rismon. Hah? Emang siapa sih Anda? Hah? Anda siapa sih? Ahli? Ahli apaan Anda? Hah? Ahli? Siapa yang ngaku Anda ahli? Hah? Orang ijazah Anda saja itu banyak diragukan loh.
Ini orang-orang ini sepertinya harus dites kejiwaan nih. Kayaknya ya. Pak Purnomo, tolong. Pasiennya kayaknya nih, pasien Anda semua nih kayaknya Pak Purnomo nih. Rismon Sianipar akhirnya mengakui bahwa ijazah Presiden Joko Widodo tidak palsu seperti yang ia tuduhkan. Ia menyatakan kesimpulan sebelumnya keliru karena hanya berdasarkan analisis foto yang beredar di media sosial. Loh. Foto tersebut berasal dari unggahan akun media sosial milik Dian Sandi, bukan dari dokumen fisik langsung. Bentar. Ini saya nggak salah denger nih. Saya nggak salah lihat nih. Hah? Bentar teman-teman. Akhirnya Rismon Sianipar mengakui ijazah Jokowi asli. Ini berita Tribun loh. Tribun, ini logo Tribun nih. Loh. Mau minta maaf kah di hari Idul Adha ini Rismon? Menurutnya, metode yang ia gunakan seharusnya tidak dijadikan dasar menyimpulkan keaslian dokumen negara penting. Kok sadar sekarang? Sebelumnya, Rismon dan Rai Suryo mengklaim ijazah Jokowi palsu setelah menganalisis citra digital semata. Ahli forensik menegaskan, foto atau gambar digital rentan manipulasi dan tak bisa jadi bukti otentik. Bentar, ini nggak salah ini beritanya nih si Rismon nih. Serius ini? Mungkin itu juga yang membuat dia tadi minta maaf gitu sama Pak Prabowo ya. Minta mohon, minta tolong ya kan. Apakah Rismon mau menjilat juga teman-teman? Psikolog forensik Reza Indragiri mempertanyakan dasar ilmiah Rismon menyebut ijazah Jokowi palsu selama ini. Dalam wawancara, Reza menekankan bahwa Rismon sendiri belum pernah menyentuh dokumen fisik ijazah tersebut. Rismon berdalih bahwa ia hanya ingin mengedukasi masyarakat soal informasi menyesatkan di media sosial. Jokowi anti-Islam. Anti-Islam. Jokowi. Dia Islam, dia Muslim. Betul, tetapi dia anti-Islam. 2. Jokowi adalah orang yang sangat zalim. Dia akan melakukan apapun untuk kepentingan dia, tapi untuk pribadi. Jadi sama sekali sebetulnya orang ini sangat berbahaya. Loh, Buniani. Anda muncul lagi sekarang rupanya ya. Setelah bertahun-tahun Anda nggak muncul, setelah di penjara, bersembunyi di bawah goa, di bawah tanah. Sekarang muncul lagi dengan framing murahan yang basi, yang nggak ada artinya. Buniani. Anda menuduh Pak Jokowi anti-Islam. Mata kau dipakai Buniani, otak kau dipakai. Aduh, ini orang tuduhannya aneh-aneh loh. Tuduhan ini teman-teman itu sudah ada sejak dulu di periode pertama Pak Jokowi. Dan ini berbarengan dengan isu Pak Jokowi anak cucu PKI. Aduh, mau masuk penjara lagi kah Buniani? Nggak kapok gitu, sekali aja. Mau tambah lagi Buniani? Pak Jokowi anti-Islam. Otak dipakai makanya. Aduh. Halo Mbak Tipa-Tipul. Gimana rasanya? Mewek-mewek, tantrum, nanya, apakah Pak Jokowi ikhlas memenjarakan ibu rumah tangga ini? Ikhlas. Ya ikhlas toh Mbak Tifa. Meskipun sebenarnya Pak Jokowi itu sedih kalau kasusnya itu dilanjutkan. Tapi karena sampean dan teman-teman sudah membuat gaduh seluruh Indonesia, dan dengan fitnah-fitnah yang nggak jelas, betul. Ya harus ikhlas, nggak usah nangis, nggak usah mewek, jalanin aja, ya, siap-siap ya. Besok kalau sudah P21 pakai baju oranye, nanti jasanya ditunjukkan di pengadilan. Sabar. Aduh, tipa-tipu. Aduh, kasihan banget ya. Dulu ngaku saya dokter, saya menganalisa wajahnya, bentuk rahangnya, giginya. Kemarin ngaku saya ibu rumah tangga, ibu Kurnia juga. Aduh, lucu banget orang-orang ini loh. Giliran terdesak, nasibnya sebentar lagi masuk penjara, langsung downgrade mereka. Ada angin, tidak ada hujan, kemudian kita usulkan usulan pemakzulan.
Saya bilang kita bukan membawa kenyamanan, ketentraman, dan kondusifnya situasi politik dalam negeri. Kita mulai membuat masalah-masalah baru. Forum Purnawirawan TNI untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka atas dugaan pelanggaran etik. Menurut Surya Paloh, isu pemakzulan itu tidak tepat sebab Gibran tidak terlibat dalam skandal apapun yang layak menjadi dasar tuntutan. Saya kan sudah katakan, harus ada basic dasar apa pemakzulan itu. Bukan hanya faktor suka atau tidak suka. Nah, karena kan ini Purnawirawan Jenderal ini menyurat ke DPR dan MPR kalau nggak salah ya, untuk memakzulkan Gibran, teman-teman. Aduh, aneh-aneh aja orang-orangnya. Ya, bukan hanya faktor output kinerja semata-mata. Ada skandal di sana yang tidak bisa terbantahkan. Mungkin itu kita progres atau proses ke arah pemakzulan. Kalau tidak ada hal itu, tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian kita usulkan usulan pemakzulan. Saya bilang kita bukan membawa kenyamanan, ketentraman, dan kondusifnya situasi politik dalam negeri. Kita mulai membuat masalah-masalah baru. Sekarang pemilu baru selesai. Pikiran-pikiran Nasdem seperti ini. Tidak menempatkan faktor suka atau tidak suka semata-mata. Tapi bagaimana konstitusi ini kita rawat dan kita jaga bersama. Ya kan? Nah, kalau dasarnya hanya kebencian, wah susah kita ini. Kalau menyatakan hanya aku yang paling benar dalam hidup ini, orang lain semuanya salah, itu juga tidak benar menurut saya. Pak Jokowi terkait pemakzulan Mas Gibran itu tanggapannya seperti apa? Pak ada Iya, itu sebuah aspirasi, buah usulan ya, boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Pak, ini kan diusulkan dari Purnawirawan TNI itu, tanggapannya gimana? Iya, boleh-boleh saja, itu kan aspirasi. Nah, ini bentuk dari kenegarawanan dari Pak Jokowi, teman-teman ya. Beliau menanggapi isu atau surat dari Purnawirawan TNI itu dengan santai. Ya, itu aspirasi, itu hak setiap warga negara ya kan. Emang luar biasa Pak Jokowi. Dalam negara demokrasi ya, Betul. biasa saja. Biasa saja, biasa saja. Oleh rakyat Pak, dengan adanya usul pengadilan betul. Ya, itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat Pemilu. pemilihan umum. Betul. Dan suaranya fantastis loh. Hampir 100 juta teman-teman. 95 apa 90 berapa juta itu suara dari Pak Prabowo Gibran. Terus mau dimakzulkan dengan suara Purnawirawan Jenderal yang hanya berapa orang gitu ya kan? Kan nggak masuk akal teman-teman. Kalau Mas Gibran sendiri yang dinilai menyalahi konstitusi Pak, Mas Gibran dinilai menyalahi konstitusi oleh partai. Ya, itu semuanya kan sudah berproses semuanya. Sudah clear betul Sudah Pak. ada Betul. gugatan berapa kali. Tapi prosedur pemakzulan sendiri itu seperti apa Pak? Ya, semua orang kan juga sudah tahu prosesnya, harus lewat DPR, MPR, harus lewat MK, kembali lagi ke MPR, saya kira. panjang, nggak semudah itulah. Proses konstitusinya seperti itu. Betul. Nah, dan terakhir kan Purnawirawan ini menyurat, tapi kita belum tahu nih apa respon dari DPR ataupun MPR teman-teman, karena kan masa reses dan sekarang lagi mungkin libur Idul Adha gitu, jadi belum ada. Alasan yang paling tepat atau alasan yang mendasar dasar pemakzulan itu menurut Bapak apa sih Pak sebenarnya? Ya kan, kalau korupsi, berbuat tercela dan yang lain-lainnya sesuai konstitusi aja. Dilihat di konstitusi kita sudah jelas dan gamblang. Sudah komunikasi dengan Mas Gibran Pak? Ada komunikasi? Ya, Bapak saat ini sedang pemulihan dari alergi kulit pasca pulang dari Vatikan. Tapi secara fisik beliau fit banget, nggak ada masalah. Mungkin cuaca ya di Vatikan, jadi penyesuaian, lalu pulang ke Indonesia. Beberapa hari setelah itu baru muncul alerginya. Alergi ya? Alergi Enggak langsung. Sudah ditangani.
Kayak ada kabar soal penyakit Stephen Johnson dan terus dibawa ke Jepang, itu gimana Dan? Nggak, hoax itu, nggak benar itu. Itu alergi kulit biasa ya? Alergi biasa. Apa tadi Stephen Johnson? Itu apaan sih penyakit Stephen Johnson, teman-teman? Autoimun juga ya, Dan? Autoimun enggak. Nah, itu Tipa tuh Nggak yang sampai ngomong sana. tuh. Kondisi sudah mulai membaik. Minggu kemarin juga beliau sempat sepedaan Car Free Day. Jadi secara fisik beliau sangat-sangat fit. Hanya saja mungkin alergi. Jadi ya muncul di kulitnya beliau. Itu aja. Nah iya teman-teman, alergi tuh emang ya agak rewel penyakitnya ya. Saya juga ada alergi kalau kebanyakan makan karbohidrat. Nah, itu biasanya muncul bintik-bintik merah di sini teman-teman. Dan juga badan itu agak gatal. Nah itu alergi saya tuh, dan Pak Jokowi sepertinya alergi juga tadi ya. Pembenci Pak Jokowi ini tuh emang pantas disebut drama queen. Selama ini tuh getol menyerang Pak Jokowi, Drama sekarang queen. malah mendadak nangis di depan publik. Namanya Fauzia Tiasumah, yang dikenal dengan nama Tifa. Dia tuh menangis di TV. Dia bilang siap masuk penjara. FYI nih, Tifa ini selama bertahun-tahun obsesif banget nyerang Pak Jokowi. Mulai dari bilang ijazah Pak Jokowi itu palsu, sampai nulis-nulis opini liar yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang setelah dilaporkan balik karena fitnah soal ijazah Pak Jokowi, dia malah nanya, kenapa Pak Jokowi mau penjarain saya? Lah, emang boleh aja berfitnah seenaknya? Tapi giliran dituntut, nangis-nangis. Padahal sebelumnya dia tuh tampil seolah seperti pejuang. Terus-terusan bilang rakyat berhak tahu soal ijazah Pak Jokowi. Penjelasan UGM kampus tempat Pak Jokowi kuliah yang berkali-kali bilang ijazah Pak Jokowi asli dianggap omong kosong. Dan dia tetap terus ulang fitnahnya itu. Sekarang dia tuh tiba-tiba main drama air mata. Katanya dia siap ditahan, tapi Air sambil mata nitip pesan buaya. ke ayah Gibran. Kenapa Pak Jokowi mau penjarain saya? Mbak Tifa, maaf ya, Indonesia ini negara hukum, bukan negeri sinetron. Drama tangis Mbak itu tuh udah kayak mirip sinetron azab penebar fitnah yang tidak tobat sampai akhir hayat. Katanya dia hanya minta ditunjukin selembar ijazah asli. Asap penebar fitnah ya kan. Tapi ya juga teman-teman, si TV ini kan minta ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi. Bener gak selesai perkaranya kalau ditunjukkan Tipa? Jangan sampai itu kedok Anda aja sama kawan-kawan Anda, biar bisa mencari celah baru di Pak Jokowi. Biar Anda bisa punya bahan baru untuk menyerang Pak Jokowi. Iya kan? Itu kan maksud Anda. Ngaku aja deh Tipa. Aduh, air mata buaya. Padahal ijazah Pak Jokowi itu sudah diverifikasi penyelenggaraan pemilu untuk keperluan pencalonan. Mulai dari KPU Surakarta, KPU Jakarta, sampai KPU Pusat. UGM juga udah klarifikasi ijazah Pak Jokowi itu asli. Terakhir, Bareskrim Polri juga udah bilang ijazah Pak Jokowi itu asli. Tapi gimana ya? Kalau udah benci, fakta dan penjelasan dari lembaga kredibel pun jadi nggak penting. Yang penting tuh bikin narasi ngawur. Yang penting dapat likes. Yang penting jadi trending. Dan sekarang dia playing victim. Memelas, saya cuma rakyat biasa yang mencari kejujuran. Tapi narasinya nyerang martabat orang tanpa bukti. Dia juga bawa-bawa nilai kemanusiaan. Lucunya, pas nyerang Pak Jokowi dari tahun ke tahun, nilai kemanusiaan itu dia buang ke tong sampah. Begitu disomasi, tiba-tiba ngaku-ngaku dizolimi. Aduh, padahal semua proses hukum yang lagi berjalan saat ini tuh justru untuk menjawab pertanyaannya sendiri. Betul banget. Mana buktinya? Ya ini buktinya, proses hukum jalan biar pengadilannya memutuskan. Dia juga bilang siap pakai baju oranye. Lah, kalau siap kenapa bagian nangis? Atau air mata itu strategi biar narik simpati netizen? Mengecam Tifa bukan soal kita pendukung Pak Jokowi atau bukan pendukung Pak Jokowi ya, tapi soal menjaga kewarasan publik dalam beropini. Sekali lagi, kritik itu penting, tapi fitnah itu kejahatan. Kalau Tifa yakin dengan apa yang disampaikannya selama ini, ya buktikan aja di pengadilan. Tapi kalau dia terbukti nyebarin fitnah, ya dia juga harus tanggung jawab. Penjara dong. Jangan main drama, nggak usah pakai sandiwara. Capek, publik udah capek, publik udah muak. Yuk jadi warga yang patuh hukum. No Tipa, dengerin tuh. Jadi warga yang taat hukum. Jangan jadi warga yang tidak taat hukum. Apalagi memframing jahat lembaga-lembaga negara,
menuduh lembaga negara tidak kredibel, menuduh lembaga negara sulit dipercaya, menuduh lembaga negara di bawah kaki Pak Jokowi, diatur-atur Pak Jokowi. Pertanggungjawabkan apa yang Anda perbuat gitu, fitnah-fitnahan Anda, maki-makian Anda. Rismon lagi, aduh, tadi ngemis-ngemis ke Pak Prabowo ya kan, dan akhirnya mengakui ijazah Pak Jokowi dan mengakui dia salah dalam meneliti. Peneliti apaan lagi orang-orang ini ya kan? Inilah kalau orang-orang hanya ngaku-ngaku peneliti, hanya ngaku, hanya sok-sokan jadi peneliti gitu, padahal bukan peneliti, bukan juga akademisi. Bukan teman-teman, mereka ini hanya orang-orang atau gelandangan yang ujuk-ujuk memeriksa jasa orang tanpa adanya dasar hukum bagi mereka untuk meneliti jasa Pak Jokowi. Nggak ada teman-teman, pakar-pakar hukum udah bilang gitu. Apa sih dasar hukum legal standing Anda memeriksa, meneliti jasa Pak Jokowi? Ya, sedangkan setahu saya kalau kita mau meneliti sesuatu minimal kita izin dulu. Apalagi ini kan data yang dipegang oleh seseorang atau data seseorang, datanya Pak Jokowi. Ya minimal izin dulu sama Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi izin ya, saya mau meneliti jasa Anda. Apakah jasa Anda ini asli atau palsu karena banyak diragukan orang. Nah gitu baru bagus. Baru Anda dijempol sama netizen. Aduh, banyak drama orang-orang ini ya. Apa tadi kata Mbak itu drama queen ya kan. Udah kayak sinetron azab tukang fitnah ya kan. Aduh. Dan soal isu pemakzulan Gibran ini sedang hangat-hangatnya teman-teman ya. Sedang naik-naik daunnya. Jadi ya kita tunggu saja seperti apa drama pemakzulan ini juga nanti bergulir di DPR, bergulir di MPR, dan seperti apa respon-respon dari partai-partai terkait dengan pemakzulan Gibran. Nanti kita akan tunggu di video-video selanjutnya ya. Karena sekarang kata Pak Dasko lagi masa reses, para pimpinan dewan dan juga anggota dewan lagi pada sibuk reses dan lagi libur Idul Adha. Jadi kita tunggu mungkin minggu depan baru ada. Dan juga status Rismon, Tifa, Roy Suryo dan kawan-kawan, semoga minggu depan sudah ada kejelasan teman-teman ya. Apakah mereka jadi tersangka? Apakah mereka langsung dibui? Apakah mereka langsung mewek-mewek lagi? Apakah langsung diborgol lagi? Apakah langsung masuk sel lagi? Nah ini yang mau kita tunggu teman-teman. Ini yang harus kita kawal bersama. Karena ini adalah sumber kebahagiaan kita semua. Sumber kebahagiaan ya kan. Dan aduh Buniani muncul lagi dengan fitnah-fitnahan, framing-framing murahannya yang sudah basi gitu ya kan, yang nggak pantas lagi diucapkan ya. Orang-orang mungkin pakai otaknya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.